Cek. Halo sobat anime. Kita gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gue bayar cicilan laptop bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen aja. Dan seperti biasa juga, ini masih translate Cina. Dan jika salah translate, tolong dimaklumi aja ya cuy ya. Yuk kita gaskan dulu dah Shelang. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shelang pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan Zhang Joy, yang membuat Zhang Joy dia pun tentunya akan berterima kasih kepada Shelang. Dan untuk Zhang Joy dia juga telah mendapatkan semua informasi rencana yang dimiliki oleh Shelang, hingga membuat Zhang Joy dia pun berpikir kalau Shelang dia benar-benar akan menghadapi keluarga Zhu yang sungguh sangat luar biasa kuat. Pondasinya sudah terlalu kuat. Namun dengan semua persiapan yang dimiliki oleh Shelang membuat Zhang Joy dia pun yakin kalau Shelang pasti dapat melakukannya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Kaisar dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata Shelang dia telah berhasil menyelamatkan Zhang Joy, yang membuat Kaisar kini dia mengeluarkan sebuah dekret kepada Pak Tua Qasim untuk memberitahukan kepada Zhang Joy kalau dia semua hukumannya telah dicabut dan posisinya juga telah dikembalikan, yang membuat Qasim tua ini dia terdengar sangat amat senang, bahkan dia juga sampai meneteskan air matanya, yang membuat Kaisar dia pun bertanya kenapa Qasim tua ini terlihat sangat amat bahagia ketika Zhang Joy dia dibebaskan. Dan untuk Qasim tua sebenarnya dia nggak punya masalah atau apapun itu. Dia hanya sangat senang ketika Zhang Joy yang merupakan orang yang kesetiaannya kepada Kaisar sangat tinggi kini kembali dibebaskan. Dan benar saja kini orang tua itu keesokan harinya langsung pergi ke tempat di mana Zhang Joy tinggal, dan dia memberikan sebuah dekret kepada Zhang Joy kalau Kaisar telah membebaskan Zhang Joy dan semua tuduhannya yang sebelumnya telah dihapuskan. Dan berita itu juga ternyata telah sampai ke tempat di mana Zhang Joy kerja dulu, dan itu membuat orang-orang tidak percaya kalau ternyata Zhang Joy selama ini dia tidak terbukti bersalah setelah dia dihukum dan juga dipenjara selama penyelidikan. Dan itu juga membuat salah satu senior yang merupakan penasehat Kaisar juga dia pun memikirkan dan juga berharap kalau Zhang Joy jangan sampai terlalu berlebihan ketika dia telah dibebaskan. Dan 2 hari kemudian Kaisar pada akhirnya dia pun pergi. Dia pergi menuju ke arah selatan dan dia akan melakukan sebuah pertandingan dengan Kaisar dari kerajaan Wu. Dan ini adalah sebuah pertandingan yang biasa dilakukan oleh Kaisar setiap 5 tahun sekali, hanya untuk dapat menunjukkan kepada dunia luar siapa penguasa wilayah selatan yang sejatinya. Dan untuk pertandingan yang dilakukan oleh Kaisar kurang lebih sama dengan pertandingan yang dilakukan oleh keluarga Jin dan juga keluarga Tang di beberapa waktu lalu. Hanya saja ini melibatkan 2 kekaisaran. Dan untuk Kaisar dia pun tahu kalau dia harus menang, karena memang di front pertempuran yang ada di wilayah utara kerajaan Yue benar-benar tertekan. Dan jika saja di dalam pertikaian ataupun pertandingan ini dapat dikalahkan, tentunya itu akan membuat reputasi yang dimiliki oleh raja semakin hancur. Oleh sebab itulah raja dia nggak boleh sampai kalah, pikir dari Kaisar Yue. Dan dia pun menyadari itu semua. Dan untuk Kaisar dia juga pergi bersama dengan beberapa pangeran yang ikut bersama dengan dirinya, tapi tidak dengan putra mahkota. Putra mahkota tetap di ibu kota sebagai wakil Kaisar. Selama Kaisar pergi maka putra mahkota lah yang akan mengurus segalanya. Dan untuk Sunan harusnya dia ikut karena dia adalah penasehat utama milik Kaisar. Tapi Sunan dia memutuskan untuk tidak ikut dan dia ambil cuti. Sedangkan di sisi lainnya untuk Shelang selama Kaisar pergi semuanya damai. Tapi untuk Shelang dia juga sebenarnya damai-damai aja, hanya saja dia udah lama nggak icik bos, cuy. Jadi Shelang dia memutuskan untuk pergi menuju sebuah tempat, apalagi jika bukan tempat hiburan. Dan di sini Shelang dia pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh Mulan, kalau Mulan mengizinkan dirinya untuk melakukannya, hanya saja harus menemukan wanita yang bersih dan juga aman. Jika tidak nanti takut tertular penyakit. Dan di sini Shelang dia harus pergi ke tempat ini karena saat ini dia nggak punya tempat untuk dapat melampiaskannya, karena saat ini selirnya yaitu Luobing sedang bunting, sedangkan Mulan jauh. Jadi di sini Shelang dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan selain pergi ke tempat ini. Tapi ketika Shelang dia melangkah masuk, dia pun teringat dan juga jadi dilema, jadi perang batin. Dia ingin melampiaskan hasratnya, hanya saja dia teringat dengan apa yang diucapkan oleh Mulan. Dan dia berpikir kalau ini, apakah ini selingkuh? Pikir dari Shelang. Dan itu membuat Shelang dia memutuskan untuk putar balik karena dia nggak kuat mental. Dan dia memutuskan untuk putar balik dan tidak jadi masuk ke dalam
tempat hiburan ini. Namun pada malam harinya ketika dia sedang turu, dia pun kembali terbangun dan dia gelisah karena dia ingin sekali ya melampiaskan hasratnya lah mau iciklik. Waduh, tapi dia pun jadi bingung juga dengan apa yang harus dia lakukan karena dia teringat-ingat dan juga terbayang-bayang dengan Mulan. Tapi dia ingin, dan itu membuat Shelang pada akhirnya pada besok harinya dia pergi kembali ke tempat di mana sebelumnya, yaitu tempat hiburan lagi. Tapi lagi-lagi ketika dia ingin masuk, ya ampun dia nggak bisa, dia nggak kuat dan dia nggak kuat. Mentalnya belum kuat. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi ketika Shelang ternyata dia dikenali oleh seseorang yang ada di tempat ini. Padahal dia udah menyamar. Apalagi saat ini Shelang dia dikenali oleh seseorang yang tidak asing bagi dirinya, yaitu Putri Ningyan. Dan di sini untuk Putri Ningyan ketika dia melihat Shelang dia pun bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan di tempat ini?" Ucap dari Putri Ningyan, "Oh, aku tahu kau pasti ingin icip bos ya." "Wah, dasar kau Shelang, kau tengil." Ucap dari Putri Ningyan yang membuat semua orang pun dapat mendengar suara keras yang diberikan oleh Putri Ningyan hingga membuat orang-orang pun berpikir apa itu Shenlang, dan mereka pun tahu siapa Shelang dan mereka juga nggak menyangka kalau ternyata Shelang suka main ke tempat ini juga. Orang yang dari tadi mundar-mandir doang, bahkan selama 2 hari dia mundar-mandir. Namun apa yang diucapkan oleh Putri Ningyan yang terlalu keras suaranya sampai dapat didengar oleh mami penjaga tempat ini. Bahkan mereka juga menawarkan barang-barang terbaik untuk Shenlang, dan jika tidak cukup maka mereka juga siap untuk dapat menemani Shenlang. Dan tentunya hal itu membuat Shenlang jadi panik down ketika dia didengar dan juga diketahui oleh orang-orang yang ada di tempat ini, dan dia memutuskan untuk kabur. Tapi karena Shelang dia kabur dari tempat ini membuat Shelang mendapatkan sebuah rumor. Di luar sana rumor jadi tersebar kalau Shelang ada sosok pria yang gak berani. Sosok pria yang Tony kecilnya terlalu mungil hingga membuat dirinya gak berani untuk ici bos. Dan rumor itu pun tersebar di ibu kota yang membuat Shelang tentunya dia jadi stres ketika rumornya pun jadi tersebar seperti ini. Namun untuk Shelang dia hanya menenangkan diri dengan cara ya minum-minum aja bersama dengan teman-temannya. Tapi di sini ketika Shelang dia sedang santuy bersama teman-temannya, dia pun melirik ke arah Putri Ningyan dan dia berpikir kalau Putri Ningyan ini waduh, makin lama makin duhai aja. Tapi dia juga tahu jika saja dia mendekati Putri Ningyan, dia takut kalau dia bakal dikebiri. Waduh, hingga membuat dirinya pun memutuskan untuk kembali minum aja daripada dia berpikir ya enggak tentang Putri Ningyan. Tapi untuk Putri Ningyan, dia melirik ke arah Shelang dan dia mengatakan kalau Shelang ilih, Tony kecil yang mungil, sampah, nggak berani icik bos, ucap dari Putri Ningyan yang tentunya hal itu membuat Shelang dia pun kesal. Tapi di sini Shelang ketika dia melihat dan juga mendengarkan rekannya yaitu Mengze yang dari tadi merepet aja, di sini Shelang nggak memperhatikan itu, tapi dia malah memperhatikan Putri Ningyan. Dan semakin dia perhatikan semakin ngences. Waduh. Tapi ya udahlah, di sini mereka pun kembali melanjutkan minum-minum bersama. Tapi ketika mereka udah minum cukup banyak, di sini Shelang dia pun merasa kalau kok makin panas. Tapi ketika dia melirik ke arah Putri Ningyan, ternyata Putri Ningyan pun sama udah mulai teler yang membuat Mengze dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Di sini Mengze dia pun membawa Putri Ningyan dan juga Shelang dan langsung memasukkannya ke dalam tempat yang sama. Dia memasukkan ke dalam satu ruangan dan di sini Mengze dia juga mengatakan, "Hai Shelang, terima kasih, sama-sama terima kasih." Aduh, ucap dari Mengze yang kini dia meninggalkan Putri Ningyan dan juga Shelang di dalam satu tempat yang sama. Dan untuk Shelang, dia pun juga cukup terkejut ketika Putri Ningyan perlahan-lahan mulai mendekati dirinya. Dan dia juga tahu kalau dia bakal dilahap oleh harimau betina ini. Dan benar saja, malam berlangsung dengan sangat amat panjang untuk Shelang. Dan dia juga meraung-raung ketika dia merasakan sakit dan juga enak. Waduh. Dan tanpa sadar kini pagi hari telah datang. Dan untuk Putri Ningyan ketika dia membuka matanya, palanya puyeng, agak sedikit keleyengan. Tapi ketika dia sadar kalau ternyata di sebelahnya ada seseorang, tentunya sangat kaget dia. Dan ketika dia melihat kalau ternyata itu Shelang, makin kaget. Tapi dia juga tahu kalau sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi tadi malam. Dan di sini untuk Putri Ningyan dia mencoba untuk dapat kabur. Namun ketika dia merayap dikit-dikit, ketangkap oleh Shenlang. Dan untuk Shelang, dia pun di sini merasa kalau dia adalah korban dan dia meminta pertanggungjawaban dari Putri Ningyan dan dia adalah korban, ucap dari Shenlang yang membuat Putri Ningyan tentunya dia pun kesal dengan Shenlang dan ingin sekali menghajarnya. Tapi di sini Shelang dia pun ternotis ketika dia melirik ke arah lainnya kalau ternyata lah,
Apa ini? Tanya dari Shelang, dan ternyata itu adalah sebuah noda. Noda khas perawan yang dimiliki oleh Nona Ningyan. Dan itu membuat Shelang, kau udah nikah tapi kau masih perawan, ucap dari Shelang yang membuat Putri Ningyan tentunya dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shelang, yang membuat kini dia pun memberikan pelajaran kepada Shelang. Dan setelah dia puas melakukannya, di sini Shelang bonyok. Waduh, dia pun bonyok digebuk sama Putri Ningyan. Tapi di sini Putri Ningyan tiba-tiba aja dia pun mengecup Shelang sebagai ucapan ya mungkin permintaan maaf. Tapi ternyata mereka pun melanjutkannya dengan cara ya udah ronde 2. Waduh. Shelang langsung ronde 2 dengan Putri Ningyan ketika mereka bangun dari tidurnya. Dan setelah ronde 2 selesai, di sini Shelang pun nggak puas dan dia meminta ronde 3 lagi dong, yang ada malah digebuk sama Putri Ningyan, digeplak datu. Dan untuk Putri Ningyan, dia pun keluar dari dalam kamar dan dia repet-repet marah-marah. Dan dia juga mendekati Meng Ze. Dan dia juga tahu ini semua pasti ulah dari Meng Ze. Dan jika kau berani melakukannya lagi, lihatlah, kau akan menjadi samsak tinjuku, ucap dari Putri Ningyan, yang kini dia pun pergi meninggalkan Meng Ze. Dan tak lama setelahnya Shelang dia pun muncul. Dan untuk Meng Ze, hele, dia pun mengucapkan selamat kepada Shelang. Mantap kan? Waduh. Dan sepertinya kau sangat bersemangat. Dan Putri Ningyan dia juga sama, ucap dari Meng Ze. Tapi untuk Shelang, dia pun muncul dengan muka yang sedikit lebam. Waduh. Namun di sini Meng Ze dia pun mengatakan kalau Putri Ningyan adalah orang yang memang agak sedikit kasihan juga karena suaminya sangat amat pasif. Jadi ya, dia belum sempat melakukannya, dan hal itu pun disadari juga oleh Shelang. Namun di sini Shelang juga mengatakan kepada Meng Ze kalau mungkin saja ini adalah pertemuan terakhir mereka, karena mungkin aja jika nanti mereka bertemu lagi mungkin saja agak sedikit lebih lama, karena mungkin aja aku butuh waktu lebih lama untuk dapat bertemu dan juga ngumpul lagi sama dengan kalian, ucap dari Shelang. Ya, lakukanlah yang terbaik dan aku mungkin tidak bisa banyak membantumu, ucap dari Meng Ze. Tapi di sini Meng Ze juga mengatakan, Shelang, aku yakin kalau kau pasti akan menang, ucap dari Meng Ze. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman dari Zhang Choi, saat ini Zhang Choi dia menggunakan seragam barunya dan dia menggunakan seragam khas pejabat kekaisaran. Tapi di sini Zhang Choi dia pun merasa kalau baju ini kegedean. Waduh, ini baju gede banget nih. Apakah aku yang terlalu kurus, ucap dari Zhang Choi. Namun melihat Zhang Choi yang kini memakai seragam dan siap untuk dapat bekerja lagi, tentunya membuat Zhang Shun dia pun meminta kepada bapaknya untuk tidak langsung kerja karena bapaknya ini baru aja sembuh. Tapi untuk Zhang Choi enggak, dia tetap akan segera pergi. Namun ya udah, karena bapaknya ini ngotot ingin pergi bekerja, membuat Zhang Shun dia meminta kepada para pelayan untuk menyiapkan kereta kuda untuk bapaknya. Dan untuk Zhang Choi, dia pun tahu kalau dia telah diselamatkan oleh Shelang, dan mulai saat ini aku harus tetap berada di pihak dari Shelang. Tidak peduli seburuk apa keadaannya, aku tetap akan bersama dengan Shelang, ucap dari Zhang Choi yang tahu memang kedepannya Shelang akan menghadapi musuh yang jauh-jauh lebih berbahaya. Dan selesailah cerita kita di sini dulu untuk ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shelang nanti malam lagi untuk Shelang. Nah, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan kenapa bang ini lebih pendek? Ya nggak apa-apa, karena gue baru sempat translate sampai sini, dan nanti gue translate ulang lagi, gue lanjutin lagi. Udah, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa, bye, thank you.